Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rahma Safitri, biasa dipanggil Devita. Saya dengan NIM 221120105, program studi D3 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, IT Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi DNS dan HTTP guna menjadi output dari pembelajaran saya di mata praktikum jaringan komputer. Mari kita mulai. Latar belakang dari presentasi saya kali ini adalah presentasi mata praktikum jaringan komputer modul 5 mengenai DNS dan HTTP ini guna memenuhi tugas akhir atau post-test mata praktikum ini. DNS dan HTTP ini umumnya digunakan pada bidang telekomunikasi pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian mengenai DNS dan HTTP. Yang kedua ada cara kerja, yaitu cara kerja dari DNS dan HTTP. Yang ketiga ada pengaplikasian rangkaian. Pengaplikasian dilakukan melalui software Cisco Packet Tracer. Tujuan praktikum ada 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang domain name system atau DNS, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan DNS server pada simulator packet tracer. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis dan diambil pada sumber-sumber terpercaya, seperti modul praktikum mata kuliah jaringan komputer. Proses praktikumnya yang pertama ada pematerian. Proses pematerian dilaksanakan melalui penjabaran modul yang digunakan, yakni modul 5 mata praktikum jaringan komputer mengenai DNS dan HTTP. Yang kedua ada praktikum langsung. Proses praktikum langsung dilakukan setelah praktikan mendapatkan pematerian. Praktikum langsung dilakukan guna memaksimalkan pembelajaran yang diberikan. Yang selanjutnya ada pengertian. Pengertian dari DNS sendiri, DNS adalah Domain Name System, adalah layanan pencarian direktori yang menyediakan pemetaan antara nama host di internet dan alamat numeriknya. Singkatnya, DNS adalah phonebook yang menyimpan nama dan nomor pada handphone. DNS memudahkan manusia untuk mengakses sebuah server tanpa harus mengingat alamat IP dari server tersebut. Jika DNS tidak ada, maka setiap orang yang ingin mengakses sebuah website harus mengetikkan alamat IP secara manual. Terdapat 4 elemen DNS. Yang pertama ada domain namespace. DNS menggunakan struktur seperti pohon untuk mengidentifikasi pengalamatan pada internet. Yang selanjutnya ada DNS database. DNS memiliki database yang mencatat IP dan penamaannya. Yang ketiga ada name servers. Ini adalah program server yang menyimpan informasi tentang penamaan domain. Yang terakhir ada resolver, adalah program yang merespon permintaan informasi nama domain dari klien. Selanjutnya ada pengertian HTTP. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara klien seperti web browser dan server web di internet. Protokol ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan halaman web dari server ke klien, sehingga memungkinkan Anda untuk mengakses dan menampilkan halaman web di browser Anda. Pengertian HTTP secara lebih mendalam yaitu terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama pengertian hypertext, merujuk pada cara informasi disajikan dan dihubungkan satu sama lain. Halaman web biasanya berisi teks, gambar, video, dan tautan ke halaman lain yang membentuk struktur hypertext. Yang kedua ada transfer, menunjukkan bahwa data dalam bentuk halaman web atau sumber daya lainnya ditransfer dari server ke klien atau sebaliknya. Yang ketiga ada protokol, yaitu mengacu pada aturan dan format yang ditentukan untuk pertukaran data. Dalam hal ini, HTTP menetapkan bagaimana permintaan dan respons antara klien dan server harus dibentuk dan dipahami. Yang selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada cara kerja dari DNS. Sebuah program user melakukan permintaan alamat IP dari sebuah domain. Selanjutnya modul resolver di localhost atau ISP lokal menanyakan nama server lokal di domain yang sama dengan resolver. Yang ketiga adalah
Name server lokal memeriksa apakah nama itu ada di database atau cache lokalnya, dan jika ada, ia memberikan alamat IP ke pemohon. Jika tidak, name server menanyakan kepada name server lain yang tersedia. Jika perlu, pergi ke server root. Selanjutnya, ketika nama domain didapatkan oleh name server lokal kemudian menyimpan pemetaan alamat nama di cache lokalnya dan mempertahankan entry tersebut selama waktu tertentu. Terakhir, program user diberikan alamat IP yang diminta jika ada dan diberikan pesan error jika nama domain tidak ditemukan. Yang selanjutnya ada cara kerja dari HTTP. Yang pertama ada inisiasi permintaan, yang kedua ada permintaan menuju server, dan yang ketiga ada pemrosesan permintaan server. Yang keempat adalah pembalasan dari server, yang kelima menerima dan menampilkan respons, yang keenam ada komunikasi tambahan, dan yang terakhir ada penutupan koneksi. Yaitu setelah semua sumber daya telah diambil dan halaman web ditampilkan sepenuhnya di browser, koneksi HTTP biasanya akan ditutup. Yang selanjutnya ada pengaplikasian rangkaian. Pengaplikasian rangkaian ini dilakukan melalui software Cisco Packet Tracer oleh praktikan, yang akan saya praktekkan nanti setelah presentasi. Referensi sumber praktikum, modul pembelajaran mata kuliah jaringan komputer Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi satu-satunya referensi sumber praktikum yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, kita akan merangkai rangkaian DNS dan HTTP pada software Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat DNS dan juga HTTP pada software Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat rangkaian yang terdiri dari PC 0, DNS server, web server, dan juga 3 switch 2950-24. Terdapat 2 router, kita pakai router 1841. Untuk pencarian komponen terdapat pada kolom di bawah ini. Kita tekan yang router, kita cari yang 1841. Kita taruh. Begitu selanjutnya untuk router yang kedua, di sini kita hapus saja. Kita rangkai ulang saja di bawah. Di sini. Terus kita cari lagi yang ini. Kita rangkai sama persis dengan rangkaian yang di atas. Seperti ini. Lalu kita masukkan switch. Untuk switch kita bisa cari di sini dan tekan yang 2950 minus 24. Di sini, dan juga di sini. Lalu kita cari PC. PC kita bisa cari di sini, PC 0. Lalu kita lanjut untuk mencari DNS server. Lalu kita juga cari web server. Kita pakai server PT di sini. Yang server 0 kita ganti nama menjadi DNS server. Lalu yang server 1. Lalu yang server Lalu yang server 1 kita ganti menjadi web server. Lalu kita hubungkan router menggunakan kabel fiber. Kita pencet yang sebelum kita sambungkan, mari kita pasangkan. Di sini ada physical, kita cari yang ini, kita masukkan ke sini. Sebelum kita masukkan, kita matikan dulu. Kita masukkan 2, lalu kita masukkan yang GLC ini di sini dan juga ini, baru kita hidupkan kembali. Kita lakukan hal yang sama pada router yang selanjutnya. Lalu kita hidupkan, baru kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Kita pencet yang gig seperti ini. Lalu untuk menghubungkan ini kita bisa menggunakan copper strike through.
Kira-kira seperti ini rangkaian yang kedua yang kita rangkai. Kita rangkai sama dengan rangkaian yang di atas. Karena kita hanya menggunakan satu, yang ini bisa kita hapus. Mari kita praktekkan dengan yang di atas. PC 0 kita masukkan IP 192.168.50.10. Terus kita masukkan IP router dengan IP 192.168.50.1. Dan selanjutnya kita bisa masukkan IP-nya menggunakan CLI yang ada pada router. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan coding CLI pada router. Router yang pertama akan kita coding yaitu router 1. Kita enter, kita panggil menggunakan enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita panggil untuk integer gig 000. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang sudah diberikan pada gambar, yaitu 128.10.10.1. Karena slash 24 berarti kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk dihidupkan kita bisa menambahkan no sh atau no shutdown. Sudah, kita exit dan kita panggil lagi untuk FA 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.68.51. Sama karena menggunakan slash 24 berarti kita gunakan 255.255.255.0. Lalu no sh, lalu kita exit. Sekarang kita hubungkan menggunakan router OSPF1 untuk area-area yang terhubung pada router. Yang pertama ada router 1. Untuk router 1 itu kita hubungkan ke network 192.168.50.000.000.255 area 0. Kita hubungkan lagi dengan network 128.10.10.000.000.255 area 0. Baik, bisa kita exit. Lalu kita lakukan juga untuk router yang kedua, yaitu pada coding CLI. Bisa kita panggil dengan enable, terus konfigurasi terminal. Kita panggil gig 010. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang tertera pada gambar, yaitu 128.10.10.2.255.255.255.0. Lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita panggil lagi FA 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.101.255.255.255.0. No sh, exit. Kita panggil lagi karena bercabang. Kita panggil untuk FA 01. Untuk FA 01 kita masukkan IP address 192.168.155.255.255.0. Sudah, no sh, exit. Kita lakukan router OSPF1. Kita hubungkan dengan networknya yaitu 192.168.100.000.000.255 area 0. Kita masukkan lagi network 192.168.150.000
0000255 area 0. Terdapat kesalahan pengetikan ya. Kita ulangi 192.150.150.0000255 area 0. Kita masukkan lagi YouTube 128 10 10 0 000.255 area 0. Sudah, lalu kita exit. Setelah kita exit lagi, dan untuk di sini kita ketik WR. Setelah OK, kita close. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan IP dari PC. IP dari PC-nya sesuai yang ada pada gambar, yaitu 192.168.50.10. Dan subnet masknya di sini kita pakai 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita gunakan 192.168.50.1 sesuai pada router. Dan untuk DNS servernya kita menggunakan 192.168.100.10 sesuai pada DNS servernya yang di sini. Setelah selesai kita masukkan, lalu untuk DNS servernya kita masukkan, kita cari di service, lalu kita klik DNS. Di sini kita masukkan devita.com. Di sini ya, kita masukkan devita.com. Lalu addressnya 192.168.150.0. Addressnya sesuai dengan yang di sini. Sudah, kalau sudah kita add, kita masuk ke server web. Di sini kita masukkan, kita klik di HTTP, kita ubah pada bagian index.html di sini, bagian edit. Kita copy dari sini, Ctrl C, lalu kita masukkan pada web servernya di sini. Kita klik gini, terus kita save, yes, kita close saja. Untuk rangkaian pada DNS dan HTTP sudah selesai. Mari kita coba untuk pengiriman pesan apakah berhasil atau tidak. Yang pertama kita masukkan pada PC 0, masih file, kita coba sekali lagi, sukses. Dan untuk selanjutnya kita coba dari PC ke web server, masih file, kita coba sekali lagi, sukses. Lalu kita coba dari DNS ke web server, sukses. Atau sebaliknya, sukses juga. Berarti kesimpulannya untuk praktikum kali ini kita berhasil. Bisa juga kita panggil melalui ping di sini, di desktop, di command prompt. Coba kita ping ke DNS 192.168.110. Terdapat data di sini, berarti ping berhasil. Kalau misalkan pingnya itu tidak berhasil, maka di sini akan muncul request timeout. Kita bisa coba juga pada web server, ping juga pada web server, ping 192.168.150.10. Berhasil juga. Di sini muncul datanya, berarti percobaan kali ini kita berhasil. Selanjutnya kita bisa cek lagi untuk web servernya. Kita masuk ke desktop, lalu web browser. Kita tunggu. Sekarang kita masukkan link yang sudah kita buat tadi untuk mencari. Oh, berarti tidak perlu diketikkan untuk HTTP-nya. Yang muncul di sini adalah yang kita tulis tadi di
sini di yang kita edit di sini. Maka muncul di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.